Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku, untuk semuanya kelas 11 SMK Cipta Skill Bandung, kita awali dengan ayat suci Al-Quran ya. Quran surat Al-A'laq ayat 1 sampai ayat 5. Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Silakan adik-adik fahami tajwid atau cara baca yang barusan Bapak bacakan. Mulai dari qalqalahnya, pantulan iqra. Mulai dari qalqalah, hukum ikhfa, dan yang lainnya ya. Oke, isi makna dari Quran surat Al-A'laq ini yakni selalu menyebut nama Allah. Bisa dilihat dari ayat pertama, Iqra bismi rabbika. Bismi dengan menyebut nama, Rabbika Tuhan kalian atau Tuhanmu. Siapa Tuhan kita atau Tuhan kamu? Alladzi, yaitu Tuhan khalaqa, yang telah menciptakan kita semua atau makhluknya. Selalu menyebut nama Allah di setiap kegiatan yang baik. Awali dengan bismillah. Kemudian membiasakan diri untuk membaca. Tentu di ayat pertama ini kita bisa melihat kalimat pertama pun adalah Iqra, bacalah. Jadi harus sering membaca, karena membaca juga adalah pintunya gudang ilmu. Nah, gitu. Gudang ilmunya apa? Buku. Pintunya membaca. Kemudian yang ketiga, selalu berusaha dan tidak mudah menyerah. Jangan sampai mudah menyerah. Kenapa jangan sampai mudah menyerah? 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ayat kelima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu tidak mengetahui apapun. Maka untuk mengetahui apapun, mengetahui ilmu, mengetahui pengetahuan, mengetahui seluruh hal yang perlu kita selesaikan dalam kehidupan sehari-hari, haruslah kita berusaha, jangan hanya sekedar menunggu saja. Ya, termasuk selalu berserah diri kepada Allah. Ada hikmahnya juga Allah menciptakan manusia tanpa mengetahui apapun. Untuk selalu berusaha, setelah berusaha, ingat, tidak semua manusia, tidak semua makhluk Allah dapat menyelesaikan tugasnya masing-masing oleh sendirinya. Pasti karena bantuan dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fahami itu ya. Gitu. Next. Simak baik-baik ya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Materi ini pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 11 SMK Cipta Skill Bandung. Ini ada beberapa materi. Ada 6 materi. Materinya yaitu 1. Mentaati peraturan, kompetisi, dan etos kerja sebagai perintah agama. Teman-teman, ini sudah ada tugasnya yang nomor 1. Atau materi pertama sudah ada tugasnya. Mentaati peraturan itu di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, dan kompetisi ada di dalam ayat 48 surah Al-Maidah yang kemarin ditulis ya. Lalu atas kerja ada di dalam surah At-Taubah ayat 105. Kemudian nanti ada bab kedua, iman kepada kitab-kitab Allah, yang mungkin insya Allah teman-teman atau adik-adikku Bapak nih sudah mengetahui kitab-kitab Allah yang wajib kita ketahui ada berapa.
Yang ketiga yaitu akhlak asyaja'ah, artinya berani, berani dalam hal membela kebenaran. Yang keempat, prinsip dan praktik ekonomi Islam, itu adik-adik pasti sudah paham. Bagaimana praktik ekonomi Islam, apakah ada hal yang diperbolehkan, ada hal yang dilarang, atau harus bagaimana? Kemudian dilanjut dengan bab fikih yang kedua, yaitu bab kelima, menjauhi praktik riba. Ya, riba juga kita harus mengetahui apa saja riba itu. Ada seperti apa aja atau macam-macamnya apa saja riba itu. Baru kita akan menjauhi riba tersebut kalau kita sudah tahu. Yang keenam, sejarah peradaban Islam pada masa kejayaan, ya. Itu bakal difahami oleh adik-adik semua kelas 11 di semester ganjil ini. Ingat semuanya, jika kita sudah mengetahui atau kita sudah memiliki ilmu, sudah banyak nih yang kita ketahui dari pengetahuan-pengetahuan yang telah kita pelajari, otomatis itu menjadi ilmu. Ingat, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal laksana pohon tanpa buah. Al-ilmu artinya ilmu, bila artinya tanpa, amalin amal, kasyajari ka itu seperti atau laksana, asyajari adalah pohon, syajaratun pohon. Bila tanpa, samarin kurma atau buah. Jadi kalau kita memiliki ilmu tapi tidak pernah diamalkan, itu seperti pohon tanpa buah. Tentunya hanya sekedar bisa berteduh doang. Ya, tidak bisa dikonsumsi oleh halayak umum. Tentunya kurang nikmat begitu ya. Banyaklah hal-hal yang kurang nikmat apabila ilmu kita tidak pernah kita amalkan. Harus selalu diamalkan. Contohnya, bab pertama, mentaati peraturan. Harus selalu taat. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Sesungguhnya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah juga Rasulullah dan juga taatilah para pemerintah. Tentunya kadar pemerintah di sini atau kadar manusia selain Rasulullah tentunya harus ditaati dalam hal aturan yang baik ya. Kemudian harus berkompetisi, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Harus atas kerja. Apa itu atas kerja? Harus selalu giat, harus selalu semangat, harus selalu rajin. Pokoknya berambisi dalam bekerja. Cuman tetap dalam koridor yang cukup atau tidak melebihi batas gitu ya. Kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi badan kita, kondisi pikiran kita ya. Secara target kerja kitanya gitu ya. Itu salah satu ilmu yang telah adik-adik pelajari dari Bapak kasih tugas menulis ayat Quran. Itu kan ada artinya, itu bisa difahami ya. Dari situ kita bisa paham bagaimana cara mentaati, siapa yang harus ditaati ya, bagaimana cara berkompetisi, kompetisi dalam hal apa saja. Lalu atas kerja, bagaimana cara beratas kerja? Apakah agama menyuruh kita untuk selalu giat dalam bekerja? Nah, itu kita harus mengetahui. Setelah tahu, amalkan semua ilmu yang baik tersebut ya. Oke. Selanjutnya, karena hari ini kita hanya sekedar mempelajari materi-materi sepintas secara umum dari keseluruhan materi di semester ganjil ini gitu ya. Adik-adik harus paham itu materi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mudah-mudahan insya Allah nanti ujian akhir semester ganjil ini pertanyaan-pertanyaan seputar 6 materi ini kalian insya Allah paham gitu ya. Next, sekian perkenalannya. Seharusnya itu bukan perkenalan ya, tapi penjelasan umum materi di semester ganjil, tapi tidak apa-apa perkenalan juga ya. Penjelasan materi untuk semester ini, nah itu tadi sudah dicukupkan di slide sebelumnya ya. Ingat, majulah tanpa menyingkirkan orang lain dan naiklah tinggi tanpa menjatuhkan orang lain. Selalu maju, tapi jangan sampai kita menyingkirkan orang lain ya. Artinya kita bermain kotor. Jangan. Juga kita harus naik tinggi, tapi jangan sampai menjatuhkan orang lain.
Itu ya. Kalau menjatuhkan orang lain karena memang kompetisinya ada menang ada kalah, wajar, tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan sikut menyikut alias secara kasar dan kotor, itu yang tidak boleh ya. Wajar kalau perlombaan ada yang menang ada yang kalah, pertandingan ada yang menang ada yang kalah. Tapi kalau misalkan pertandingan tersebut menang dan kalahnya tidak adil atau bermain curang, itu yang tidak boleh ya, seperti itu. Alhamdulillah selesai. Silakan pahami setiap sub materinya ya untuk pembelajaran nanti. Kalau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan ya di grup kelas tentunya. Selalu semangat dalam belajarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.